Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Anissa Panjaitan dari jurusan Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah yang pertama adalah wujud. Wujud berarti ada. Maksudnya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala ada dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Yang kedua adalah qidam, artinya dahulu. Allah Subhanahu wa taala itu terdahulu dan tidak didahului sesuatu, sebab jika Allah ada permulaannya berarti ada yang menciptakannya. Yang ketiga adalah baqo. Baqo berarti kekal. Sudah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap makhluk berproses menuju kehancuran atau kebinasaan. Seperti alam semesta ini tentu ada akhirnya adalah kiamat. Sedangkan sebagai sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala kekal dan tidak berubah-ubah. Yang keempat adalah mukhalafatul lil hawadisi. Sifat ini berarti berbeda dengan semua makhluk. Baik zat maupun sifatnya, Allah Sang Maha Pencipta tidak mungkin sama dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima adalah qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan apapun dan dari siapapun untuk melakukan tugasnya. Yang keenam adalah wahdaniyah. Wahdaniyah berarti esa. Allah hanya satu, tidak ada dua Tuhan. Allah tidak diberanakan dan juga tidak pula beranak. Yang ketujuh adalah qudrat. Qudrat berarti kuasa. Jagat raya beserta isinya merupakan bentuk nyata kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan adalah iradat. Iradat artinya berkehendak. Allah bebas berkehendak tanpa ada siapapun yang memerintah atau melarangnya. Segala sesuatu Dia ciptakan atas kehendaknya sendiri. Yang kesembilan adalah ilmu. Ilmu artinya mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak, yang besar maupun yang kecil. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam hati manusia sekalipun. Yang 10 adalah hayat. Hayat artinya hidup. Allah hidup dengan sendirinya. Tidak ada yang menghidupkan dan mustahil Allah untuk mati. Yang ke-11 adalah sama, artinya mendengar. Allah Maha mendengar apa yang ada di langit dan di bumi, yang lantang maupun yang lirih. Pendengaran Allah tidak terbatas. Termasuk jika ada yang memanjatkan doa, Allah itu Maha mengetahui. Yang ke-12 adalah basor. Basor artinya melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa terbatas waktu. Dia melihat yang telah maupun yang sedang maupun yang akan terjadi. Semua makhluk tidak lepas dari penglihatan Allah, bahkan jin sekalipun. Yang ke-13 adalah kalam. Kalam berarti berfirman atau berbicara. Seperti dalam Al-Quran, isi kandungan Al-Quran merupakan firman-firman dari Allah. Yang ke-14 adalah qadiron. Qadiron berarti maha kuasa. Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yang ke-15 adalah muridan. Muridan artinya maha berkehendak. Allah berkehendak mampu membolak-balikan hati manusia sekalipun. Ke-16 adalah aliman. Aliman berarti maha mengetahui. Pengetahuan Allah tidak terbatas, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang ke-17 adalah hayat. Hayat artinya hidup. Allah maha hidup dan kekal selama-lamanya. Ke-18 adalah sami'an. Sami'an artinya maha mendengar. Allah maha mendengar segala sesuatu, baik yang bersuara maupun yang tidak, seperti hewan sekalipun dan tumbuhan. Yang ke-19 adalah basiran. Allah Subhanahu wa taala bersifat maha melihat atas segala sesuatu. Yang ke-20 adalah utak kaliman. Artinya maha berkata-kata dan berbicara. Selanjutnya adalah sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Adam. Adam artinya tidak ada. Adam merupakan kebalikan dari sifat wajib bagi Allah, yakni wujud, artinya ada. Adam merupakan salah satu sifat mustahil bagi Allah. Adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Yang kedua adalah hudus, artinya permulaan atau ada yang mendahului. Sifat mustahil bagi Allah ini kebalikan dari sifat qidam, artinya terdahulu. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada dan tercipta.
Yang ketiga adalah fana. Fana artinya mustahil bagi Allah, yang artinya rusak. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan rusak atau mati. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta tidak akan rusak. Yang keempat adalah mumasalatul lil hawadithi, yakni serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang khusus, yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah Subhanahu wa taala ini berbeda dengan sifat makhluk-makhluknya. Yang kelima adalah intiyajud lil khairihi, artinya butuh kepada yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam adalah maha kuasa. Dia tidak memerlukan bantuan dari kekuasaan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Yang keenam adalah ta'adud, artinya berbilang. Atau yang kedua, manusia dituntut untuk meyakini bahwa Allah itu satu atau esa. Yang ketujuh adalah azun, artinya lemah. Allah itu tidak lemah. Manusia tidak akan dapat mempertahankan dirinya untuk tetap hidup. Kuasa Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya dan dapat mempertahankan dirinya atau kekal. 8 adalah karoha, artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kemauan dan kehendak sendiri dalam menciptakan alam semesta ini. Dia tidak pernah diperintah ataupun diatur oleh seorang pun atau pihak lain. Yang kesembilan adalah jahlun, artinya bodoh. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini. Dia mengetahui segala ciptaannya sebelum menciptakan alam semesta ini. Yang ke-10 adalah mautun, artinya mati. Seluruh kehidupan makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mengatur semua kehidupan makhluk hidup. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mati dan dia kekal selama-lamanya. Yang ke-11 adalah summun, artinya tuli. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, miliaran, bahkan triliunan, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 adalah umyun, artinya buta. Allah melihat segala sesuatu, baik yang besar maupun yang kecil, bahkan makhluk mikroba sekalipun. Yang ke-14 adalah azidan, artinya lemah. Allah itu tidak lemah. Jika Allah lemah, bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini? Yang ke-15 adalah mukharoh, artinya terpaksa. Sifat ini kebalikan dari muridan, artinya yang maha berkehendak. Sesungguhnya Allah Zat yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Ke-16 adalah jahilan, artinya bodoh. Kebalikan dari sifat aliman, artinya yang maha mengetahui. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha mengetahui atas segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, di alam semesta ini. 17 mayyitan, artinya mati. Kebalikan dari sifat wajib hayan, sesungguhnya Allah Zat yang maha hidup, hidup selamanya dan tidak akan mati. Ke-18 adalah asamu, artinya tuli. Kebalikan dari sami'an, artinya maha mendengar. Sesungguhnya Allah Zat yang maha mendengar atas segala sesuatu. 19 artinya yang buta. Kebalikan dari sifat basiron yang artinya yang maha melihat. Sesungguhnya Allah adalah Zat yang maha melihat atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dan yang terakhir adalah abekam, artinya yang bisu. Kebalikan dari sifat wajibnya mutakaliman yang artinya maha berfirman. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.